Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semuanya selamat pagi, selamat berjumpa dengan Kak Jamal. Senang ya rasanya bisa menemani dan menjumpai kalian dalam program kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di Badar TV dan dengan sahabat kesayangan kita, yaitu si Badar. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Jamal ingin menghadirkan sebuah kisah tentang keluarga dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu dua orang putra Nabi Adam yang kemudian diabadikan nama mereka di dalam Al-Quran. Nah adik-adik, duduk yang manis, kemudian perhatikan kisah berikut ini, ambil hikmahnya agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ada. Untuk itu adik-adik semuanya harus bersiap, dan nanti akan ada sahabat kita yang akan mendampingi Kak Jamal menemani kalian di kesempatan pagi hari ini. Badar, sudah siap untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah? Yuk silakan disapa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, pagi hari ini aku dan Kak Jamal akan menceritakan tentang asal mula mengapa manusia dikuburkan di dalam tanah. Nah, teman-teman, kisah ini adalah kisah yang berawal dari keturunan anak Nabi Adam alaihi salam, yaitu tentang Qabil dan juga Habil, teman-teman. Bukan begitu Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil dan Habil adalah dua anak dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Qabil dan Habil ini bersaudara adik-adik, hanya karena permasalahan yang membuat mereka kemudian bertengkar, dan salah satunya memilih untuk membunuh saudaranya. Adik-adik, ada Qabil yang ternyata adalah anak Nabi Adam alaihi salam yang membunuh saudaranya bernama Habil. Nah adik-adik, kita akan coba ceritakan bagaimana Habil yang telah dibunuh harus mengalami salah satu kejadian yang sangat mengenaskan. Bagaimana tidak adik-adik ya, setelah Qabil membunuh Habil dengan sebuah batu besar yang kemudian ditimpakan kepada kepalanya, saat itulah anak daripada Nabi Adam alaihi salam ini wafat, meninggal dunia. Nah adik-adik, ketika meninggal dunia dan darah bercucuran dari kepalanya, terjadilah hal yang tidak diduga-duga. Bumi kemudian berguncang. Sementara itu pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di muka bumi yang tadinya tidak memiliki rasa asam, kemudian pahit, tiba-tiba saja berubah menjadi pahit. Bahkan ada semak belukar yang tadinya tidak memiliki duri, tiba-tiba saja mereka mengeluarkan duri. Dikatakan ini terjadi dikarenakan darah yang keluar dari anak Nabi Adam alaihi salam itu menetes ke bagian bumi yang kemudian menyebabkan perubahan kemana-mana. Nah adik-adik, itulah yang terjadi. Teman-teman, tahukah kalian berapa lama Qabil mencoba membawa
jasad dari saudaranya. Ya ampun, setelah Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil, ternyata Habil jenazahnya itu dimasukkan ke dalam karung, teman-teman. Kemudian karung itu dibawa kemana-mana. Ya ampun, Qabil membawa jenazah saudaranya hampir 1 tahun lamanya, karena dia tidak tahu akan diapakan saudaranya itu, teman-teman. Ya ampun, sungguh mengerikan. Bagaimana mungkin jenazah saudaranya yang sudah wafat itu dibawa-bawa kemana-mana? Ini dikarenakan Qabil tidak tahu bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya itu. Menakutkan. Adik-adik yang berbahagia, inilah sepenggalan dari kisah yang sangat-sangat hitam. Bagaimana Qabil dengan teganya membiarkan saudaranya membusuk, adik-adik ya. Ada yang bilang sebetulnya tidak membusuk, tapi tubuh daripada Habil ini justru dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun selama 1 tahun dibawa kemana-mana. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi kemudian dengan jasad yang malang itu? Apa yang kemudian dilakukan oleh Qabil? Nanti kita akan teruskan kepada adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana jika ibu mertua saya melarang saya meminta nafkah kepada suami saya, dan juga melarang saya menceritakan masalah apapun kepada suami? Suami saya pun menyuruh saya untuk mencari nafkah sendiri. Kalau saya tidak bisa mencari nafkah sendiri, suami saya akan menceraikan saya. Kalau Anda sudah benar sebagai seorang istri yang tamkinnya sempurna, maksud menyerahkan kepada suami, setelah itu kok suami nggak memberi nafkah, ya ini yang saya bikin bingung. Ya ini aneh. Jadi kayak nikahnya binatang itu nggak wajib ngasih nafkah, ini gimana ini? Dan banyak pertanyaan semacam ini suami. Anda ini suami seperti apa kalau kayak gitu? Tanggung jawab dong. Naudzubillah ini. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhrajan, jalan keluar. Walaupun hidupnya susah, namun dia boleh mendapatkan ketenangan dengan imannya. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini, dan masih bersama dengan sahabat kita si Badar, tentu saja dalam dongeng yang sangat istimewa, bicara tentang Nabi Adam alaihi salam dan keluarganya. Kali ini tentang Qabil dan juga Habil. Bagaimana jenazah Habil dibawa-bawa oleh saudaranya yang bernama Qabil. Adik-adik, jenazah itu dibawa naik ke atas gunung, kemudian dibawa ke pinggir lautan, dibawa ke hutan, dibawa ke dataran luas. Tapi ternyata Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya itu. Dimasukkan ke dalam karung selama 1 tahun. 1 tahun itu terdiri atas 360 hari. Adik-adik, selama waktu 1 tahun jenazah itu dipanggul oleh saudaranya, sementara burung-burung gagak berusaha untuk mendekati tubuh itu, karena sepertinya mereka mencium ada jenazah yang dimasukkan ke dalam karung, adik-adik. Tapi
Qabil tetap saja membawanya. Melihat hal ini, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam. Allah memerintahkan kepada makhluknya yang bernama burung gagak. Adik-adik, kalian tahu burung gagak? Burung yang berwarna hitam, yang konon kabarnya adalah burung yang suka mengabarkan tentang kematian. Bunyinya seperti ini. Burung gagak ini, adik-adik, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Qabil. Sementara itu Qabil menyaksikan penuh dengan terkesima. Hah? Apa yang terjadi dengan burung gagak itu ya? Badar tahu apa yang terjadi dengan burung gagak itu? Teman-teman, aku tahu. Ya ampun, burung gagak itu ternyata berkelahi. Mereka saling mencakar dan saling mematuk. Tidak hanya itu teman-teman, burung gagak yang kuat ternyata bisa mengalahkan yang lemah. Karena yang lemah itu dipatuk dan dicakar, akhirnya burung gagak yang satu pun mati. Ya ampun. Begitu burung gagaknya mati, burung yang hidup berusaha untuk menggali lubang. Dia mencakar tanah yang ada di depannya, menggali dan terus menggali. Setelah itu, burung yang mati pun ditarik untuk masuk ke dalam lubang. Setelah masuk lubang, kemudian lubang itu pun ditutup. Wah, amazing, wonderful. Kak Jamal, inilah kenapa kemudian manusia dikuburkan dengan cara dimasukkan ke dalam tanah. Bukan begitu kan? Ya ampun, adik-adik, ini yang terjadi. Ternyata Qabil memperhatikan apa yang dilakukan burung itu, dan dia pun kemudian berpikir tentang saudaranya yang sudah meninggal dunia. Hah? Kenapa aku tidak pikiran? Burung gagak itu saja bisa menguburkan saudaranya yang mati. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Ya ampun, baiklah kalau begitu. Daripada aku membawa lelah kemana-mana saudaraku ini, lebih baik aku memasukkannya ke dalam tanah. Akhirnya Qabil pun membuat lubang, adik-adik, dengan cara menggali sebuah tanah. Setelah itu jenazah dari Habil dimasukkan ke dalamnya. Andai kata tidak ada burung gagak, tentu Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya itu. Tapi Allah adalah zat yang maha berkehendak. Allah mengajarkan kepada Qabil bagaimana harusnya memperlakukan jenazah dari saudaranya. Bukan dibawa-bawa, bukan pula dibakar ataupun disimpan di atas gunung, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Wah, teman-teman, amazing, wonderful. Berarti kenapa kemudian manusia itu dikuburkan ke dalam tanah? Karena mengikuti apa yang diajarkan Allah kepada anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Wah, amazing, wonderful. Kak Jamal, kemudian apa yang terjadi dengan Qabil? Bagaimana pula dengan Nabi Adam dan Siti Hawa yang melihat, mengetahui kejadian itu? Bagaimana ya teman-teman? Nah, adik-adik, untuk mengetahui jawabannya atau kisah setelahnya, kita akan kembali lagi
tapi setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Makanya di orang soleh itu wajib, nah maksudnya di orang bertakwa itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Profesimu apapun itu profesimu, syaratnya tetap satu, sebagai seorang muslim harus bertakwa. Mau jadi ulama bertakwa, mau jadi pedagang bertakwa, mau jadi petani ya bertakwa. Hati-hati khususnya anak-anakku perempuan yang soleh, yang cantik-cantik akhlaknya ini. Maka jangan langgar baginda Nabi, jangan langgar Allah. Sebab apa? Hukuman kadang diberikan di dunia sebelum di akhirat. Mungkin seorang yang melanggar Allah dengan dandanan macam-macam, dia sempat mendapatkan laki-laki yang diinginkan dengan fisik yang sempurna, tapi akhlaknya mungkin tidak sempurna. Mungkin perilakunya pun menyakitkannya. Karena apa? Dia memancing dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dengan sahabat kita yang sangat istimewa ya. Siapa lagi kalau bukan si Badar. Masih tetap semangat menceritakan kisah tentang Qabil dan Habil. Adik-adik, kejadian yang sangat tragis dan dramatis ya. Adik-adik, bagaimana manusia kemudian dikuburkan masuk ke dalam liang lahat. Ternyata itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Nah, kira-kira kisah lanjutannya seperti apa ya? Tadi Badar sudah sampaikan tuh bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa mengetahui kejadian itu. Apa yang kemudian terjadi dengan Qabil. Nah, adik-adik, selepas Qabil memakamkan jenazah dari adiknya atau saudaranya, maka Qabil pun akhirnya melarikan diri. Dia membawa lari saudara kandungnya yang perempuan bernama Iklimah. Tadinya Iklimah ini akan dinikahi oleh saudaranya yang bernama Habil. Iklimah pun akhirnya dibawa lari. Adik-adik, inilah sejarah pertama yang disebut dengan kawin lari. Kawin lari itu artinya membawa lari anak gadis perempuan orang lain untuk dinikahi tanpa restu kedua orang tua. Adik-adik, Qabil membawa saudaranya yang perempuan ini untuk dinikahi olehnya. Kemudian dibawa lari tanpa seizin Nabi Adam dan Siti Hawa. Tentu saja tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun akhirnya meninggalkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sementara itu Nabi Adam dan Siti Hawa mencari Qabil. Qabil harus dinasihati, Qabil harus ditangkap, Qabil harus merasakan hukuman yang berat. Dia sudah membunuh saudaranya sendiri. Siapa orang yang membunuh satu nyawa, menghilangkan satu nyawa, dia dihukumi bagaikan orang yang membunuh seluruh manusia. Nanti dikatakan Qabil adalah manusia pertama yang membunuh seseorang. Gara-gara dia telah melakukannya, dia akan membawa dosa seluruh anak cucu Nabi Adam yang saling membunuh. Dialah yang akan menanggung dosa karena pertama kali mencontohkan perbuatan itu. Adik-adik, Nabi Adam berusaha untuk mencari anaknya yang nakal itu, tapi ternyata Qabil sudah melarikan diri. Siti Hawa menangis sedih.
Nabi Adam alaihi salam juga menangis sedih. Beliau berdua mendatangi kubur daripada anak mereka yang bernama Habil alaihi salam. Nah, adik-adik, kisah ini pun kemudian berlanjut dengan kesedihan Siti Hawa. Siti Hawa tidak mau didekati oleh Nabi Adam karena khawatir kalau punya anak lagi nanti jangan-jangan anaknya akan membunuh kembali, akan terjadi pertengkaran lagi. Nabi Adam berusaha meyakinkan Siti Hawa untuk mau hidup normal sebagaimana biasa, memiliki anak kembali, memiliki keturunannya kembali, sehingga diharapkan akan ada anak-anak yang soleh. Tapi Siti Hawa ketakutan, adik-adik. Aku tidak mau nanti kalau aku punya anak lagi, jangan-jangan anakku akan saling membunuh. Bagaimana ini Adam? Bagaimana ini Adam? Adik-adik, kisah selanjutnya nanti kita akan ceritakan bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniakan seorang anak soleh yang bernama Syed alaihi salam. Syed alaihi salam adalah anak Nabi Adam dan Siti Hawa yang diangkat kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nah, nanti kita akan ceritakan ya adik-adik pada episode berikutnya. Tapi kalau hari ini tentang cerita tadi, bagaimana Qabil membunuh saudaranya Habil dan kemudian memasukkannya ke dalam tanah, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Aku tahu, teman-teman, bagaimanapun sebagai seorang kakak atau seorang adik, kalian harus saling menyayangi dan menghormati. Jangan ada yang saling menyakiti. Ya ampun, hanya gara-gara sesuatu yang tidak baik menyebabkan hubungan keluarga menjadi putus, bahkan harus dibunuh. Ya ampun, jadilah kakak adik yang selalu mencintai dan menyayangi. Jangan saling menyakiti. Kalau kalian malah saling menyakiti, itu hanya akan membuat sedih ayah dan ibu. Kasihan sekali. Tidak terasa bagaimana sedihnya Nabi Adam dan Siti Hawa kehilangan anaknya. Ya ampun. Tetap baik ya teman-teman. Harus sayang kepada siapapun yang ada di rumah, termasuk pada ayah dan juga bunda. Selesai. Nah, adik-adik yang berbahagia, itulah hikmah yang dapat kita ambil pada kisah dari Qabil dan juga Habil pada episode kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam dan Siti Hawa dengan lahirnya seorang anak yang istimewa dari mereka, yang kemudian akan membawa nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Dadah.